Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua beserta orang tua dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah dan berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ingatkan kembali selama masa pandemi ini, Ibu harapkan kalian selalu menjaga kesehatan kalian ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, dan luangkanlah waktu kalian untuk berolahraga. Oke? Dan apabila kalian berpergian keluar rumah, jangan lupa kenakan maskernya dan seringlah untuk mencuci tangan. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian semua untuk absensi di Google Classroom kita. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Namun, pada hari ini, pada pertemuan pertama, kita akan fokus mempelajari tentang bilangan bulat itu apa dan urutannya seperti apa, serta masalah kontekstual mengenai bilangan bulat itu apa. Maka dari itu, setelah anak-anak ibu menonton video ini, ibu harapkan kalian dapat menjelaskan urutan pada bilangan bulat dengan percaya diri, menentukan urutan pada bilangan bulat dengan tepat, serta kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dengan benar. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu telah membagi pembahasan kita ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu adalah tentang bilangan bulat itu sendiri, seperti apa itu bilangan cacah, bilangan nol, dan bilangan asli. Yang kedua, kita akan membahas tentang penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, seperti suhu dan kedalaman laut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang garis bilangan. Nah, di sini kita akan memahami konsep bilangan bulat itu terhadap garis bilangan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh-contoh soal terkait urutan pada bilangan bulat. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya, siapa di antara anak-anak Ibu semua yang telah membaca bukunya tadi malam? Silahkan infokan ke Ibu melalui WhatsApp dengan jujur ya, karena kalau kalian berbohong akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nantinya bagi anak-anak Ibu yang telah jujur akan Ibu berikan bintang di absensi kalian. Nah, pertama yang akan kita pelajari ialah bilangan. Bilangan yang akan kita bahas ada 4, yaitu bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan nol, dan bilangan asli. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kita akan membahas tentang bilangan bulat itu apa, bilangan cacah itu apa, bilangan nol itu apa, dan bilangan asli itu apa. Mungkin kalian sudah pernah mendengar bilangan-bilangan ini waktu kalian masih duduk di jenjang sekolah dasar. Namun kali ini Ibu akan mengulang kembali atau membuat kalian mengingat kembali tentang materi itu. Nah, pertama kita akan membahas tentang bilangan bulat. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat?
Bilangan bulat ialah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Lalu, apa yang dimaksud dengan bilangan cacah? Bilangan cacah ialah bilangan bulat yang bukan negatif. Maksudnya adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bilangan 0? Bilangan 0 ialah bilangan 0 itu sendiri. Jadi, bilangan 0 itu bukan termasuk bilangan bulat positif atau negatif ya, Nak? Nah, sekarang udah tahu kan apa itu bilangan 0, apakah dia termasuk bilangan bulat positif atau negatif? Jawabannya, bilangan 0 ialah bilangan 0 itu sendiri. Nah, yang terakhir ialah bilangan asli. Apa yang dimaksud dengan bilangan asli? Bilangan asli ialah bilangan bulat positif yang bukan 0. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah mengerti perihal bilangan bulat itu apa, bilangan caca itu apa, bilangan 0 itu apa, dan bilangan asli itu apa? Kalau Ananda sekalian belum mengerti, nanti akan lebih paham apabila kita telah mempelajari tentang garis bilangan. Nanti akan kita bahas itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan bilangan bulat itu sendiri dapat terjadi dalam kehidupan kita seperti penerapan dalam suhu dan kedalaman laut. Nah, yang akan kita bahas pertama kali ialah suhu. Untuk anak-anak ibu ketahui bahwasannya dalam termometer Celcius, air akan mendidih dalam suhu 100 derajat Celcius dan air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, dari situ kita dapat contoh bahwasannya bilangan bulat telah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ini akan ibu tampilkan sebuah gambar. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwasannya termometer yang berwarna biru menandakan suhunya dingin karena termometernya berada pada bilangan negatif. Sedangkan pada termometer berwarna merah menandakan suhunya panas karena termometernya terletak pada bilangan positif. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar tersebut ya. Setelah diperhatikan, anak-anak ibu telah melihat bahwasannya di dalam gambar itu terdapat kapal selam, ya kan? Nah, di situ ada sebuah garis bilangan, sebuah garis yang menandakan bahwasannya permukaan laut itu ditandai dengan 0 meter. Nah, semakin ke bawah, kedalaman tersebut berarti di bawah 0 maka ditandai dengan negatif. Sekarang timbul pertanyaan, berapa kedalaman yang dicapai oleh kapal selam tersebut? Nah, coba anak-anak ibu perhatikan lagi gambar itu. Kita lihat kapal itu menyelam sejauh kedalaman 10 meter ke bawah. Nah, maka karena ia 10 meter ke bawah, maka ditandai dengan negatif 10 meter. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, pada gambar berikutnya, sekarang perhatikan lagi ya gambarnya. Di situ terdapat gambar burung dan gambar ikan, serta gambar pelampung. Silahkan anak ibu perhatikan gambarnya.
Baik, pertanyaan pertama ialah berapa ketinggian yang dicapai oleh burung pelikan? Ya, burung pelikan dapat terbang setinggi 3 meter. Maka karena ia berada di atas permukaan laut, maka ia diberi tanda positif. Pertanyaan selanjutnya ialah berapakah kedalaman yang dapat dicapai oleh ikan badut? Ya, jawabannya ikan badut dapat berenang sejauh 2 meter di bawah permukaan laut. Maka ia dapat ditandai dengan tanda negatif. Nah, pembahasan berikutnya ialah tentang garis bilangan. Di awal pembahasan tadi, kita telah mengetahui pengertian dari bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan nol, dan bilangan asli. Pada garis bilangan ini, kita akan mengetahui bilangan mana saja yang termasuk bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan cacah, dan bilangan nol. Silahkan anak-anak ibu perhatikan gambar garis bilangan berikut ini. Nah, bagaimana? Sudah diperhatikan kan gambar garis bilangannya? Dari sana kita dapat mengetahui bahwasannya bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya ke arah kanan. Sedangkan bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ke arah kiri. Sedangkan bilangan 0 ialah bilangan 0 itu sendiri. Nah, untuk bilangan cacah, seperti pengertian yang sudah kita pelajari di awal tadi, yang termasuk bilangan cacah ialah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke arah kanan. Jadi, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, sedangkan untuk bilangan asli, nah tadi kan kita udah belajar nih pengertian bilangan asli. Bilangan asli itu kan adalah bilangan bulat positif yang bukan 0, maka bilangan asli itu ialah 1, 2, 3, dan seterusnya ke arah kanan. Seperti yang dapat anak-anak ibu lihat, pada garis bilangan terdapat tanda panah di bagian kiri dan kanannya. Nah, apa maksudnya itu? Tanda panah tersebut menandakan bahwasannya bilangan itu adalah tak terbatas, tak hingga, sehingga kita tidak harus menyatakan semua bilangan pada garis bilangannya. Jadi dapat diganti dengan tanda panah di bagian kiri dan kanannya. Untuk anak-anak ibu ketahui bahwasannya semakin ke kanan bilangan tersebut akan bernilai semakin besar, tinggi, dan panas. Lalu sebaliknya, semakin ke arah kiri nilainya akan semakin kecil, rendah, dan dingin. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Sebelum kita masuk ke contoh soal, tolong perhatikan baik-baik ya nak, disimak dan dipahami. Contoh soal yang pertama. Bilangan yang lebih dari negatif 5 dan kurang dari 6 adalah. Untuk menjawab pertanyaan itu, sekarang silahkan anak-anak ibu buat garis bilangan ya. Nanti dari situ kita dapat melihat bilangan apa yang lebih dari negatif 5 dan kurang dari 6. Apakah sudah selesai membuat garis bilangannya? Nah, jadi bilangan apa yang lebih dari negatif 5 dan kurang dari 6? Ya, ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0,
1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dapatlah kita jawabannya. Bilangan yang lebih dari negatif 5 dan kurang dari 6 adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaannya, suhu manakah yang lebih tinggi dari pasangan suhu berikut ini? A. Negatif 2 derajat Celcius dan negatif 8 derajat Celcius. B. 0 derajat Celcius dan 5 derajat Celcius. C. 6 derajat Celcius dan negatif 3 derajat Celcius. Nah, untuk memudahkan anak-anak ibu menjawab pertanyaan ini, silahkan anak-anak ibu gambarkan garis bilangan dengan angka-angka yang ada pada soal. Untuk pertanyaan bagian A, antara negatif 2 derajat Celcius dan negatif 8 derajat Celcius, manakah yang lebih tinggi? Nah, untuk mengetahui bilangan mana yang lebih tinggi, kita lihat manakah yang berada di sebelah kanan. Ya, yaitu negatif 2 derajat Celcius. Untuk pertanyaan bagian B, manakah yang lebih tinggi, 0 derajat Celcius dan 5 derajat Celcius? Ya, jawabannya ialah 5 derajat Celcius. Karena 5 berada di sebelah kanan 0, maka 5 lebih besar atau lebih tinggi dari 0. Terakhir, untuk pertanyaan bagian C, manakah yang lebih tinggi, 6 derajat Celcius atau negatif 3 derajat Celcius? Ya, jawabannya ialah 6 derajat Celcius. Karena bilangan 6 berada di sebelah kanan atau berada di atas negatif 3 derajat Celcius. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya ialah, pasangan bilangan berikut menunjukkan tinggi suatu daerah dari permukaan air laut. Dari tiap pasangan bilangan berikut, manakah yang lebih tinggi? A. 15 meter dan negatif 10 meter. B. Negatif 20 meter dan negatif 5 meter. Sama halnya dengan pertanyaan nomor sebelumnya, untuk menentukan bilangan mana yang lebih tinggi, kita dapat mengingat kembali posisi pada garis bilangan. Nah, untuk menentukan yang lebih tingginya, bilangan manakah yang ada di sebelah kanan? Atau kita telah tadi membahas penerapan bilangan bulat pada contoh permukaan laut. Nah, untuk menentukan yang lebih tingginya, maka kita harus menentukan bilangan mana yang berada di atas 0. Maka untuk menjawab pertanyaan bagian A, yaitu antara 15 meter dan negatif 10 meter, bilangan yang lebih tinggi ialah ya 15 meter. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, yaitu negatif 20 meter dan negatif 5 meter, yang lebih tinggi ialah negatif 5 meter. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat.
Sisipkanlah lambang lebih dari dan kurang dari agar menjadi kalimat yang benar. A. Negatif 36,28. B. Negatif 10, negatif 24. C. 5, negatif 12. D. 8, 30. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, anak-anak ibu harus memahami kembali tentang konsep pada garis bilangan. Jawaban untuk bagian A ialah negatif 36 lebih kecil dari 28. Mengapa? Karena negatif 36 terletak pada bagian sebelah kiri dari angka 28 yang menandakan bahwasannya negatif 36 itu lebih kecil dari 28. Jawaban untuk bagian B ialah negatif 10 lebih besar daripada negatif 24. Mengapa? Karena negatif 10 terletak pada sebelah kanan daripada negatif 24 yang menandakan bahwasannya negatif 10 lebih besar daripada negatif 24. Jawaban untuk pertanyaan bagian C ialah 5 lebih besar dari negatif 12. Mengapa? Karena 5 terletak sebelah kanan daripada negatif 12 yang menandakan bahwasannya 5 lebih besar daripada negatif 12. Jawaban untuk bagian D ialah 8 lebih kecil dari 30. Mengapa? Karena bilangan 8 terletak di sebelah kiri dari angka 30. Maka 8 lebih kecil daripada 30. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kelima. Yang pertanyaannya ialah, susunlah deretan bilangan berikut menurut urutan naik dan sisipkanlah lambang kurang dari sehingga menjadi kalimat yang benar. A. 4, negatif 13, 22. B. Negatif 11, 16, negatif 8. Pada soal, anak-anak diminta untuk mengurutkan bilangan-bilangan itu ke dalam urutan naik. Nah, maksudnya ialah kalian mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk pertanyaan bagian A, bilangan yang paling kecil ialah negatif 13. Kemudian 4, 22. Maka jawabannya ialah negatif 13 kurang dari 4 kurang dari 22. Selanjutnya untuk pertanyaan bagian B, yaitu negatif 11, 16, dan negatif 8. Manakah bilangan yang paling kecil? Negatif 11, lalu negatif 8, dan yang paling besar ialah 16. Maka jawabannya ialah negatif 11 kurang dari negatif 8 kurang dari 16. Nah, selama pembelajaran berlangsung, Ibu telah menandai beberapa siswa yang telah aktif. Jadi,
Ibu berikan selamat kepada anak-anak ibu yang telah aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk yang lain silahkan sering-seringlah membaca dan pahamilah materi yang telah ibu berikan, sehingga nantinya anak-anak ibu sekalian tidak akan kesulitan dalam menjawab soal ujian. Nah, sampai di sini materi kita. Apabila anak-anak ibu memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan ke ibu melalui grup WhatsApp kita. Selanjutnya kita akan merangkum materi yang telah kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Nah, di awal tadi kita telah membahas tentang pengertian bilangan, yaitu bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan nol, dan bilangan asli. Nah, maka dari itu kita akan mendaftarkan anggota-anggota dari bilangan-bilangan tersebut. Bilangan bulat yang termasuk bilangan bulat ialah -1, -2, -3, dan seterusnya. Kemudian ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan 0 itu ialah 0 itu sendiri. Sedangkan untuk bilangan cacah anggotanya itu ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli dimulai dari angka 1, yaitu anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ialah penerapan bilangan bulat pada garis bilangan dan kehidupan sehari-hari. Nah, pada garis bilangan, bahwasannya tadi telah ibu jelaskan, garis bilangan itu pada sisi kiri dan kanannya terdapat tanda panah. Nah, di situ menjelaskan bahwasannya semakin ke kanan, maka bilangan itu akan semakin tinggi, semakin besar, dan kalau pada suhu tandanya semakin panas. Sedangkan tanda panah ke kiri menunjukkan bahwasannya semakin ke kiri bilangan itu akan semakin kecil, atau kalau pada kita terapkan pada kedalaman laut itu artinya semakin rendah, dan pada suhu itu artinya semakin dingin. Lalu apabila di soal terdapat pertanyaan yang diminta untuk mengurutkan bilangan, apabila perintahnya ialah urutan naik, maka yang dimaksud ialah mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sedangkan untuk urutan menurun artinya ialah mengurutkan bilangan yang terbesar hingga yang terkecil. Agar anak-anak ibu memahami materi pada hari ini, ibu akan memberikan tugas yang terdapat pada buku cetak kalian, yaitu latihan 1 halaman 6. Nah, nanti masalah tugas ini juga akan ibu share di classroom kita. Jadi nanti anak-anak ibu bisa melihat di sana dan mengumpulkannya sesuai waktu yang telah diberikan di classroom kita. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, dan silahkan membaca materi kita berikutnya, yaitu tentang operasi pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.